Naon deui atuh ieu teh Mahmud, pendukung KDM takut dengan orang ini. Saha emang? Jika si Dodi. Nah, habet kudu sieun ka si Dodi. Emang si Dodi jurig. Emang ririwa. Iraha kojorna. Astagfirullah. Siap parah Mahmud. Batur hirup keneh kudu dipikasi. Lamun misalkan geus innalillahi, aing amprok di jalan kakarak becir, sieun aing. Jangankan kojornya, aduh. Lamun misalkan si Dodi geus kosugeng gitu, apalagi geus leuleumpangan di jalan. Aing oge sieun embung ngadeuketan. Sieun di udag, sieun di baledog. Anjing parah si Mahmud. Dod, carekan si Mahmud, Dod. Astagfirullah, masa si Dodi hirup keneh kudu dipikasieun. Disaruakeun jeung genderuwo. Disaruakeun jeung jurig jarian. Astagfirullahaladzim. Lain aing nu ngomong. Lain aing. Si Mahmud teh mimitian. Ulah nyalakeun aing Dod. Si Mahmud. Biasana babarawakan. Ini sebelum dapat peringatan dari dukun santet nih. Areueuh tah. Anak-anak bapak aing nu garalak teh kamar. Aduh, anu minta Sherlock tadina ku urang rek di Sherlock tuh di KPK, rek di Sherlock di Bareskrim, rek di Sherlock di Kejagung. Tapi areueuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khususnya untuk warga Jawa Barat dan juga pembesar Jawa Barat ya, selaku gubernur Jawa Barat, tetap tenang. Masalah ada teror yang mengancam panjenengan KDM. Tenang. Saya Said Abdullah siap mencari orang itu sampai kedapatan. Dan bila mana sudah ketemu oleh saya, akan saya habisi. Waduh, ngeri juga nih Dod nih. Orang yang sudah mengancam Deddy Mulyadi, berarti orang itu lawannya saya. Saya siap menghabisinya. Ini nggak main-main ya. Ini bukan saya bagaimana enggak. Bukan karena apa-apa enggak. Tidak ada niat yang buruk di hati saya, tidak ada. Niat saya baik, memperjuangkan rakyat Jawa Barat. Saya mendukung Deddy Mulyadi dengan lahir batin saya. Saya pengen berat Deddy Mulyadi, saya orang Banyuwangi Oseng, Songgon, Balak Semoro. Asli orang Oseng. Jangan menyalahi Deddy Mulyadi. Ingat, Anda lawan saya. Ini wajah asli mata malaikat. Ini yang sering disebut Raja Santet, Banyuwangi. Saya Dodi Permana dari Jawa Barat. Dengan ini saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak perlu banyak bicara. Gitu saja kamu sudah minta maaf, ketakutan. Takut dia Dodi Permana ini. Kalau memang kamu seorang mafia kakap tuh berani berbuat ya berani tanggung jawab. Kamu sudah menuding seseorang dan kamu juga mengancam Deddy Mulyadi. Coba kamu tuh minta maaf sama Deddy Mulyadi, lebih enak, lebih bagus. Bisa dipidanakan sampean. Mending kalau yang pidanakan KDM. Kalau masyarakat, kalau rakyat kecil gimana kayak gitu? Sebelum terjadi, lebih baik sampean minta maaf ke KDM. Sebelum masa fan KDM datang semua ke tempat sampean. Bahaya sampean. Iya, beda lagi ya kalau dengan masa. Gitu aja dulu. Saya masih bisa menghargai sampean. Tapi kalau sampean caranya kayak gini, anak kecil pun nggak akan bisa menghargai sampean. Apalagi cuma saya dan sampean. Ya tuh pesan saya. Coba jenengan lekas minta maaf kepada KDM aja. Daripada nanti masa membabi buta ya. Pemberitahuan ya. Jangan suka-suka. Mata malaikat itu membela KDM, siap pasang dada untuk KDM, siap mati untuk KDM, ya itu ndak ada perintah demi Allah. Demi Allah nggak ada perintah dari KDM ya. Mata malaikat, kenapa seperti ini? Ini atas kehendak hati, panggilan hati. Jadi ini sukarela ya. Jadi mata malaikat siap
mendukung, membantu, memantau melalui caranya. Bila mana KDM diancam orang, dicaci maki dan lain sebagainya, yang sekiranya menyangkut keselamatan, mata malaikat pasti akan selalu hadir. Walaupun KDM ya demi Allah tidak ngundang mata malaikat, demi Allah ya. Jadi sampean jangan seudon ya. Dikiranya KDM itu ngundang dukun-dukun tadi, tidak ada sejarahnya. Ya, tidak ada sejarahnya. KDM ngundang dukun tadi itu tidak ada sejarahnya ya. Jadi sampean jangan berpikir pendek. Jadi gini, intinya mata malaikat itu mendukung KDM, memantau KDM itu karena suara hati, panggilan hati. Ya. Karena KDM orang baik. Sampai mata malaikat itu siap bertempur untuk KDM, membela KDM. Hati-hati dong. Ya kan gitu. Itu prinsip mata malaikat dan tidak ada yang namanya diperintah atau disuruh. Karena saya kalau diperintah dan disuruh itu tidak mampu. Itu prinsip saya. Karena saya punya prinsip sendiri ya. Saya tidak butuh diperintah dan tidak butuh disuruh. Yang bisa memerintah saya hanya Allah. Yang bisa menyuruh saya hanya Allah. Nah gitu. Jadi saya dengan KDM tidak ada apa-apa. Tidak ada yang namanya KDM minta bantuan dengan mata malaikat, tidak ada. Ya, ini tulus lahir batin saya mendukung KDM. Tulus lahir batin saya mendukung KDM sampai akhir hayat saya. Dan saya siap pasang dada untuk KDM. Bila mana KDM ada yang mengganggu ya, ada yang musik, tandingnya dengan saya. Jangan lihat orangnya kayak gini ya. Wah, cuma kayak gitu, ya kan? Tapi saya siap. 3 menit, ya. Dalam waktu 3 menit ya. Bila mana ada yang berani mengganggu KDM, waktunya 3 menit saja, dijamin. Saya sisa-sisa 1998 santet besar-besaran Banyuwangi. Yang masih hidup itu adalah saya. Deddy Mulyadi dengan lahir batin saya. Saya pengen berat Deddy Mulyadi, saya orang Banyuwangi Oseng, Songgon, Balak Cemoro. Asli orang Oseng. Jangan menyalahi Deddy Mulyadi. Ingat, Anda lawan saya. Ini wajah asli mata malaikat. Ini yang sering disebut rasa santet Banyuwangi. Dari pernyataan Dodi Permana, maka coba kita analisa. Apakah pernyataan ini realistis atau hanya pernyataan bualan, omong kosong, melompong, nol besar? Omong Dan kosong. kita lihat bahwa Dodi Permana ini bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa bagi pemerintahan Jawa Barat atau di Jawa Barat. Dia tidak memiliki peran dalam proses sistem pemerintahan di Jawa Barat. Dia bukan pemerintah. Dia bukan anggota dewan. Dia bukan staf ahli. Dia pun bukan bagian daripada dinas-dinas yang ada pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dia hanya seorang aktivis. Ya, jangankan ngurus provinsi, mungkin ngurus dirinya dan keluarganya saja pun belum tentu dia bisa. Bisa jadi seperti Jangankan itu. mengurus satu provinsi Jawa Barat yang begitu penduduknya padat, lebih dari 51 juta jiwa penduduk di Jawa Barat dengan luas yang sangat luar biasa. Mungkin mengurus RT saja belum tentu bisa Dodi Permana. Jadi apa yang dikatakan oleh Dodi Permana bahwa dia akan memberikan solusi terbesar untuk kemakmuran daripada masyarakat Jawa Barat, ini adalah bualan semata yang tidak ada artinya, nol besar. Ya namanya juga Jadi dorna. hanya orang-orang yang, maaf, mungkin agak stres kalau sampai kemudian mempercayai apa yang menjadi solusi Dodi Permana untuk menciptakan kemakmuran di Jawa Barat. Yang ada tentu masyarakat Jawa Barat bukannya makmur, Malah hancur. tapi semakin batu. Ya. Sedangkan kita lihat saja bagaimana Kang Deddy Mulyadi yang luar biasa, yang bahkan merelakan uang pribadinya untuk masyarakat, yang bahkan turun ke jalan setiap hari tidak henti-hentinya turun ke bawah ke masyarakat. Sampai detik ini pun masih belum bisa menyelesaikan secara tuntas permasalahan-permasalahan di Jawa. Baik masalah tentang peningkatan kesejahteraan, pengangguran, maupun masalah-masalah kemiskinan, dan penataan-penataan, termasuk adalah penataan-penataan wilayah. Infrastruktur jalan raya pun belum tuntas, sekolah-sekolah pun belum tuntas, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Seorang yang memiliki visi dan misi terbesar bagi masyarakat Jawa Barat, yang saat ini dipegang oleh Kang Deddy Mulyadi selaku gubernur, itu sampai saat ini masih belum bisa merampungkan seluruh permasalahan di Jawa Barat. Apalagi Dodi Permana, yang bukan siapa-siapa di Jawa Barat ini. Jadi sangat mustahil kalau seandainya Dodi Permana kemudian bisa menjadikan masyarakat Jawa Barat menjadi masyarakat makmur. Lagian juga siapa yang bakal memilih? Tidak akan mungkin masyarakat Jawa Barat memilih pemimpin ataupun minimal
anggota dewan seperti Dodi Permana. Hanya orang-orang yang mungkin sama tipenya dengan Dodi Permana yang akan memilih Dodi Permana sebagai pemimpin di Provinsi Jawa. Yang pada sakit hati. Oleh karenanya yuk masyarakat Jawa Barat tetap dukung Kang Deddy Mulyadi dengan kebijakan-kebijakan dan program-programnya. Jangan dengarkan orang-orang yang mungkin orang yang sakit hati, orang-orang yang ambisinya tidak tercapai, Stres. sehingga dia membabi buta, mengkritik, mencaci, memaki dan menghujat para pemimpinnya, yang pemimpin-pemimpin ini jelas bekerja untuk masyarakat Jawa Barat. Dukung terus Kang Deddy Mulyadi untuk menghantarkan Jawa Barat menuju Jawa Barat istimewa. Selalu dong. Assalamualaikum, sampurasun, Waalaikumsalam enjing warahmatullahi enjing warga wabarakatuh. Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Bagi yang mengkritik saya ucapkan juga terima kasih. Bagi yang setiap hari melakukan upaya-upaya menyudutkan seluruh kebijakan Provinsi Jawa Barat, saya juga mengucapkan terima kasih karena antara yang mengkritik dengan yang menyudutkan itu beda. Jelas dong. Kalau yang mengkritik itu selalu menggunakan data, argumentasi yang kuat. Kalau yang menyudutkan itu biasanya hanya didasarkan pada Kita harus bodoh seperti seorang gubernur yang ikut berenang dengan sampah di sungai agar terlihat hebat gitu. Seorang gubernur yang seakan-akan kalau masuk sungai itu dia tidak ada duanya yang paling hebat gitu. Kang Deddy ngapain sih harus turun-turun segala, turun ke sungai, turun ke kali, turun ke daerah-daerah yang dianggap kotor. Tinggal nyuruh saja kalau gubernur. Ya sebenarnya gubernur tinggal nyuruh, tapi faktanya kalau tidak turun itu tidak ada yang mau mengerjakan. Apa sih problemnya? Problemnya di kita ini birokrasi itu hanya bekerja berdasarkan mata anggaran, judul anggaran. Kalau di judulnya tidak ada, maka tidak ada pekerjaan dan tidak dilakukan. Nggak ada judul mungut sampah, nggak ada judul ngeruk sungai, gitu kan. Kalau nggak ada judulnya pun nggak dikerjakan, apalagi nggak ada judul. Nggak ada lagi judul bongkar bangunan, nggak ada judulnya. Ya karena nggak ada judulnya, mereka nggak akan berjalan kalau kita tidak berani nyerenteng